Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Sebentar saya undang Dokter Ati ya. Halo, malam Ati, apa kabar? Ini bisa miring nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya, masih lurus begini. Oke, tampilannya udah Halo oke ya? Mbak Yadi, apa kabar? Kabar baik, Kenapa? Alhamdulillah. Tampilannya nanti untuk Alhamdulillah. slide-nya oke ya? Tadi aku kira bisa miring, tapi nanti coba agak geser-geser dikit dulu sebentar kali ya. Oke, sip. Oke, Ati boleh ngecek-ngecek dulu sekalian aku buka ya di IG Oke. Live malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sejawat IC semuanya. Kita ketemu lagi di Instagram Live-nya dari IC, Indonesian Society of Echocardiography. Ini adalah acara rutin bulanannya dari Indonesian Society of Echocardiography yang merupakan bagian dari CME-nya, Continuing Medical Education-nya kita, untuk berbagi kepada teman-teman sejawat semua refreshing lagi tentang ilmu tentang ekokardiografi. Jadi baik itu bisa dari tips and tricks ataupun juga dengan case reports. Nah, selain dari Instagram Live ini, kita juga punya beberapa paper publikasi yang ada di website kita di www.indonesianeco.org. Jadi bisa pergi ke situ, kemudian bisa browsing apa-apa saja rekomendasi ataupun update terkini dari seputar tentang ekokardiografi yang ada di website kita. Nah, kemudian satu lagi, jangan lupa bahwa Instagram Live ini juga merupakan suatu bagian dari Road to Ina Eco meeting kita di tahun 2021. Jadi tahun 2021, tanggal 11 sampai 13 Juni 2021, Indonesian Society of Echocardiography bekerja sama dengan ASEAN Society of Echocardiography. Kita akan membuat Ina Eco 2021 secara virtual ya, tanggal 11 sampai 13 Juni 2021. Jadi nggak perlu packing kemana-mana, tinggal duduk manis, ambil kopi, duduk di depan laptop, dan kemudian kita akan diskusi semua tentang update terkini dari ilmu ekokardiografi. Nah, untuk registrasinya jangan lupa di website, nanti akan ada yang tulis di komen di www.inaeco2021.org ya. Oke, sip. Dan malam ini, untuk Instagram Live malam ini, saya ditemenin oleh sejawat saya, ya, teman seperjuangan dulu waktu di Harapan Kita, Dr. Dian Larasati Munawar, atau panggilannya Dr. Ati. Beliau ini sudah menyelesaikan fellowship di bidang ekokardiografi, terus kemudian lanjut ke intervensional kardiologi, jadi orang intervensi yang juga punya basicnya di bidang ekokardiografi. Ya, jadi Dr. Ati ini tugasnya di Rumah Sakit Bina Walia Cardiac Center ya, Ati ya. Oke, dan Ya, Mbak. malam ini karena background-nya dari Dr. Ati juga yang ada intervensinya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang masalah interventional structural procedures di situ. Jadi prosedur-prosedur di intervensi struktural. Kita tahu bahwa sekarang kan intervensi itu nggak hanya terfokus untuk masalah koroner saja, tapi sudah berkembang ke arah struktural, baik itu masalah kongenital maupun yang sifatnya acquired atau didapat. Nah, jadi ada beberapa tindakan untuk intervensi struktural itu yang memang bekerja sama lah dengan ekokardiologis atau dalam hal ini adalah sonografer. Dan di malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah bagaimana sih intervensi struktural itu dari sisi sonografernya ya, Ti? Betul. Oke, Jadi sip. saya makasih Mbak Yani Mm-mm. atas introduksinya yang sangat baik sekali. Sebenarnya Mbak Yani ini chief saya, bukan teman seperjuangan. Beliau senior saya. Suatu kehormatan saya dibantu di Naiko dan share sedikit mengenai pekerjaan saya sehari-hari. Memang dia mempunyai basic echo itu sangat penting, terutama buat intervensionis yang pengen merambahi ke bidang struktural, karena supaya komunikasinya lancar dan apa yang dipikirkan oleh sonografer kita bisa juga tahu gitu, jadi koneksinya bisa lebih nyambung. Nah, mungkin karena saya
ada di sisi sebelah kiri pasien, kadang-kadang di sebelah kanan pasien. Mungkin lebih banyak kita share sedikit tentang sehari-hari kalau structural heart disease, terutama di Bina Waluya, kerjasama saya dengan kebetulan ayah saya. Jadi salah satu kasusnya nanti akan saya presentasikan di Instagram Live hari ini. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Iya, boleh, Ti. Silakan. Jelas ya Mbak ya? Ini aja ya? Ya, jelas kok. Oke, so ini berhubungan dengan structural intervention, mungkin sedikit banyak saya akan membahas mengenai sonographer point of view. So jadi kita mulai dari yang ringan-ringan dulu aja, semua familiar dengan Avenger. Kalau misalnya kita membayangkan Hati yang di sebenarnya, tengah nih. iya dong. Hati yang di tengah. Cewek sendiri soalnya. Karena apa, kita sama-sama jagoan, maksud saya gitu. Jadi bukan sidekick, bukan pembantu, bukan dampingan, tapi kita sama-sama kerjasama mencapai hasil yang mau kita raih. Jadi kita Captain Marvel-nya, karena kebetulan sonografer tuh kebanyakan perempuan, walaupun sekarang mulai banyak juga laki-laki, tapi mostly bos kita itu Dr. Mil juga Captain Marvel juga. Jadi saya cocoknya sama gambar ini. Ada mungkin electrophysiologist juga ikutan karena sering ngerjain structural, terutama interventionist juga ngerjain structural. Jadi kita sama-sama jadi jagoan. Tapi sebenarnya nggak cuma bertiga ini aja atau berdua ini aja. Sebenarnya untuk bisa jadi satu tim struktural tuh sebenarnya nggak cuma satu orang. Jadi butuh Avenger. Mungkin karena kita pakai echo, ada dokter anestesi di pojok bawah kiri, ada yang bantuin intervensionisnya juga sebelah kanan, second operator, ada nurse, selain juga sonografer, kadang satu, kadang dua. Kita diskusi gimana yang bisa kerjasama yang paling baik buat hasil yang paling baik. Karena kadang-kadang satu kepala aja nggak cukup. So jadi key pointnya di sini untuk TEE sebenarnya untuk structural intervention nggak cuma saat tindakannya aja, tapi kita udah mulai dari pertama kali ketemu pasiennya mau kita apain ini, kita juga harus lihat dari misalnya ASD, kita harus lihat ukuran ASD-nya, berapa besarnya, rim-rimnya cukup atau enggak. Kadang-kadang itu satu kepala aja nggak cukup untuk memutuskan ini bisa dipasang ASO atau enggak. Kita butuh diskusi kadang-kadang dengan hasil yang sama, baik operatornya maupun kita juga harus tahu persis ini benar-benar mau dibawa kemana pasiennya. Terus udah gitu, kita juga screening, misalnya mau dipasang LA closure, ada trombus atau enggak, mau di BMV ada trombus atau enggak, dan kayak gitu kadang-kadang juga sesama sonografer pun juga kita tetap harus diskusi kadang-kadang ya, makin banyak sering lihat karena semua prinsip imaging sama, makin sering lihat makin ahli biasanya gitu, dan ya terutama baca juga, ikut diskusi dengan bos-bos, supervisor, senior gitu-gitu juga membantu. Banyak kepala juga banyak masukan ya jadinya ya. Betul. Jadi ya memang yang penting kan karena semua tindakan baik intervensi maupun struktural nomor satu adalah yang penting aman, safe nomor satu. Jadi jangan sampai satu bilang ada trombus, satu bilang nggak ada trombus, terus akhirnya cuman karena ego pengen ngerjain atau apa gitu, tapi nggak aman. Nah itu big no-no. Makanya kita semua tim jadi keputusan satu, jadi jangan sampai yang dirugikan soalnya pasiennya kasihan. Terus yang ketiga itu tadi perlu diintervensi atau enggak, terus evaluasi 3D sangat membantu, terutama akhir-akhir ini banyak perubahan-perubahan paradigma yang dulu dilakukan sama intervensionis dikerjakan, misalnya kayak balloon sizing, sejak ada 3D echo jadi nggak ada. Dan juga waktu procedural guidance, misalnya pada prosedur-prosedur yang ke kiri butuh transeptal puncture, nah itu kita sangat berperan di situ mengarahkan sebagai mata dari intervensionisnya. Dan juga setelah dilakukan pemasangan kita lihat ada leakage, ada kalau misalnya LA closure berapa kompresinya, ada komplikasi kayak efusi perikardia atau enggak, itu sangat penting. Terus juga pas lagi follow up setelah tindakan besoknya, atau misalnya LA closure evaluasi 3 bulan, 6 bulan, kita juga harus diskusi lagi karena
walaupun intervensionisnya yang ngerjain, tapi tetap aja follow up-nya matanya tetap kita. Jadi peran kita juga baik dari pertama kali ketemu pasiennya sampai pasiennya pulang, ataupun setelah dipasang berbulan-bulan pun juga kita tetap punya peran. Ya. Jadi sifatnya sih peri-prosedural ya, mulai dari pre, terus kemudian intra-proseduralnya dan post-proseduralnya di situ. Oke. Betul. Dan sesama sonografer pun juga kadang-kadang kan kita nggak, kalau misalnya di rumah sakit besar mungkin kayak Mbak Yani ada timnya, di Harapan Kita juga ada timnya. Jadi kadang-kadang sesama kita pun juga mungkin yang ketemu dokter A, nanti ketemu dokter C, banyak diskusi itu juga penting. Terus mungkin saya kasih ada beberapa list prosedur intervensi yang sekiranya membutuhkan sonografi atau mata dari seorang sonografer. Salah satu contohnya adalah ASD, VSD atau PFO telusur, dari pre sampai post mungkin karena ini udah lama jadi mungkin lebih terbayang. Terus LAA closure, dari mulai screening sampai dia follow up setelah pemasangan juga tetap butuh TEE karena bagian LA akan sangat sulit kalau cuma transfer asik aja. BMV juga sama, butuh evaluasi terutama screening pre-tindakannya. Terus MR repair ya pakai mitral clip atau mitral valve replacement atau aortic valve replacement yang pakai transcutaneous itu juga harus butuh TEE. Dan beberapa prosedur ini bagian krusialnya adalah dia membutuhkan transseptal puncture, sehingga nanti di beberapa slide setelahnya saya coba bahas lebih rinci lagi. Jadi memang intervensi kardiak untuk yang struktural ini saat ini memang berkembang sekali ya. Karena tadi saya lihat mungkin nggak semuanya teman-teman kardiologis yang ikutan gabung di IG Live malam ini. Jadi bahwa untuk intervensi non bedah itu masalahnya nggak cuma hanya di koroner saja, tapi juga kasus-kasus struktural jantung bisa dibawa bawaan, artinya kongenital kayak tadi ASD, VSD, ada PFO closure, atau juga memang yang acquired didapat seperti kayak mitral clip karena masalah iskemik, tindakan mitral clip untuk mana masalah iskemik, atau aorta stenosisnya itu karena masalah degeneratif, atau mitral stenosis yang karena masalah jantung reumatik ya. Nah, jadi mungkin supaya dapat insight baru bahwa ya saat ini masalahnya dengan berkembangnya teknologi, nggak semuanya memang sifatnya harusnya surgical intervention. Kalau memenuhi syarat untuk dilakukan prosedur intervensi non bedah, ya kita lebih suggest untuk dilakukan non bedah. Tapi tentu proses screeningnya yang ya. Oke, Ti, lanjut, Ti. Jadi dari beberapa contoh prosedur-prosedur yang membutuhkan TEE, mungkin saya kasih beberapa contoh yang sehari-hari kami lakukan di Bina Waluya. Soalnya mungkin karena keterbatasan biaya atau teknologi yang terbaru macam TAVI, ganti katup aorta, katup mitral, prosedur itu mahal, jadi kita agak jarang ngelakuinnya. Jadi kita mulai dari yang sehari-hari dulu. So ini habis ini kita mulai dari kasus-kasus aja. So, pertama ini pasien ASD, umur 45 tahun. Nah, ini kita contoh sehari-hari. Mungkin kalau yang belum familiar dengan TE, ini kita bisa lihat bolongnya ada di sini. Ada warna biru, ini menandakan dia masih left to right shunt, masih sangat-sangat suitable untuk ditutup. Nah, cuman pesan pentingnya adalah kalau kita lihat dari gambaran 2D seperti ini, di gambar yang sebelah sini nih ukuran diameternya ini cuma 1,2, ini nggak terlalu kelihatan, sorry. Dan di sini cuma 1,5 kalau dari gambaran short axis. Nah, cuman ketika kita melakukan 3D evaluation, kita bisa lihat gambarnya sangat jelas kalau ada bolong di sini. Nah, kenapa 3D evaluation dari pre-evaluation itu penting? Karena ternyata potongan 2D yang kita dapatkan tadi itu bukan bagian terpanjangnya dari ASD. Sehingga yang kita ukur adalah bagian terpanjangnya untuk menentukan berapa ukuran device yang mau kita pasang. Di sini kita dapatkan 1,5, sehingga mungkin dulu untuk amannya melakukan penentuan device seperti kasus ini kita tambahin 20%, 25% gitu. Namun dengan adanya 3D echo seperti ini, kita nggak perlu terlalu jauh untuk nambahinnya.
Jadi mungkin 2 mili aja cukup, 3 mili aja cukup. Jadi kita putuskan kita lakukan pemasangan dengan ASD 18 mm, terus hasilnya bisa cantik. Kita pasang ASD. Ini dari 3D juga kelihatan dia tertutup baik. Mungkin kalau ada colornya, sayangnya kemarin saya nggak bikin, jadi lebih kelihatan kalau benar-benar udah nutup bagus. Ini contoh yang sederhana aja. Nah, ini kita berikutnya contoh yang lebih ekstrim. Kalau lihat kayak gini, ini ada pasien, kalau bisa belum familiar nih, seharusnya ada garis tapi nggak kelihatan. Ini rim posteriornya cuman kiwir-kiwir begini, tipis, goyang-goyang gitu. Mungkin 9 dari 10 intervensionis bilang ini harus dioperasi. Cuman pasiennya benar-benar nggak mau dioperasi sampai ini kita tahu dari mungkin 2 tahun atau setahun sebelum kita tutup. Karena dia benar-benar nggak mau dioperasi, akhirnya ya udah kita coba, tapi resikonya begini dan dia mau terima resiko, akhirnya dikerjain. Jadi dengan pengukuran seperti ini kita dapetin sekitar 30, ini 36 tulisannya, ini 38 tulisannya. Nah cuman ini apakah 30 apa 36 gitu. Balon sizing kadang-kadang kalau posterior rimnya tipis goyang-goyang gini juga malah makin berabe nantinya kan. Iya, benar. Makin lebar, makin gak keruan nanti jadinya makin gak bisa dipasang. So remnya hilang tiba-tiba. Remnya tiba-tiba hilang, gak ada pegangan. Tapi nah di sini juga lah 3D 3D imaging sangat-sangat membantu. Jadi kita nggak ragu lagi, ya walaupun butuh beberapa kali juga sih waktu ngerjain ini bikin 3D imagingnya, tapi kita bisa yakin bahwa ukuran paling besarnya adalah 38. Jadi jangan, karena udah besar, jangan sampai terlalu besar, jangan juga sampai lepas. Nah ini mungkin kalau proporsi kerja antara intervensionis sama sonografer ini bebannya lebih banyak di kita kalau pasien-pasien kayak gini. Iya betul. Iya kan, jadi nggak salah saya pakai Captain Marvel tadi. So, jadi akhirnya kita coba pasang, tapi ini juga harus jago. Mau intervensionisnya juga harus jago, harus berpengalaman. Jangan coba-coba untuk awal-awal intervensionis nyoba nutup ASD ukuran 38 ya. jadi ini dicoba, ditaktes, yakin betul kalau udah terpasang baik baru kita lepas. Dan yang paling penting lagi adalah selain kita lihat follow up di beberapa posisi 0, kita susuri 60, 90, 120, ini semua sampai 180 sebenarnya kita harus lihat persis. Ya ada leakage sentral gini biasa, nanti juga aman. Dan yang paling penting lagi adalah jangan sampai dia ganggu di tricuspid, ganggu di mitra, ganggu di aorta terutama gitu. Jangan sampai dia mengganggu struktur-struktur yang lain. Jadi ini juga tugas kita sebagai sonografer untuk memastikan bahwa tindakan ini aman dan nggak ada komplikasi. Gitu. Jadi kerjasama tim kadang-kadang yang sering kali kejadian adalah maunya buru-buru aja gitu. Kadang-kadang kita kan juga punya tanggung jawab. Lihat 0 sampai 180, mastiin ini udah bisa dilepas atau belum. Nah, itu buat para intervensionis yang nonton, mohon harap sabar. Iya. Jadi dulu saya pernah ditanya waktu itu sama salah seorang intervensionis gitu. Dia nanya gitu kan. Kan kadang-kadang dulu banyak ada simpo-simpo itu yang nanyain tuh sebenarnya intervensionis itu maunya apa sih dari sonografer gitu kan. Nah sekarang dibalikin, kira-kira menurut kamu sonografer itu maunya apa sih dari seorang intervensionis? Dan jawaban saya cuma satu, kita cuma butuh kesabaran. Benar. Ya, karena biasanya maunya cepet aja gitu. Nah, kebetulan karena saya pernah kerja di kiri, kerja di kanan, jadi ya jadi lebih bisa memahami lah. Dan kalau misalnya bantu ayah saya proktor kemana-mana gitu, kan beliau ngajarin intervensionisnya, saya ngajarin sonografernya, misalnya ngasih sharing ilmu. Terus
tipsnya adalah saya harus selalu bisikin ke interventionisnya, sabar ya dok gitu, gak boleh buru-buru karena kerjaan ini kan juga yang penting harus aman, itu aja sih. Benar. Tuh. Jadi kita Jadi kalau lanjut lihat gitu. dari yang dua kasus ini sih, bahwa kalau untuk ASD closure yang dulu tuh adalah untuk mengukurnya itu adalah dengan balon sizing, ya sekarang sebenarnya dengan kita punya 3D echo itu sudah sangat membantu ya. Terutama kayak kasus Ati yang kedua tadi kan, yang bahwa rimnya kan pas-pasan banget, jadi kalau kita cobain balon sizing ada resiko kan bahwa rim posteriornya itu tadi nanti ngelipet, jadi makin pendek, malah jadi ujung-ujungnya nggak jadi dipasang gitu. Dan memang bahwa ukuran untuk ASD itu nggak bisa cuma dari satu view atau cukup dari 2 view aja dan menganggap itu seperti bulat, karena kadang-kadang bentuknya nggak selalu bulat gitu kan, kadang oval gitu kan. Nah, jadi itu berperan. Gitu. Keti, lanjut ya. Selain meyakinkan kita, meyakinkan yang mau ngerjain juga, Mbak. Iya, betul. So, kita lanjut ya. Jadi karena transeptal puncture ini krusial dan penting, jadi kita sebagai sonografer kadang-kadang dituntut untuk mengarahkan mereka di mana. Ada beberapa sonografer yang bilang, sebenarnya salah tuh. Saya diajari sebelum kita masuk ke transeptal, ngobrol sedikit. Saya diajarinya kita harus nyari di mana ujung wire-nya itu berada. Tapi ada beberapa juga sonografer yang bilang, yang penting lo harus nusuknya di sini nih, gue tunjukin tempatnya, lalu cari jarumnya di situ gitu. Jadi dia yang harus nyari jarumnya seiring dengan dia, tapi itu kan tergantung kerjasama dan kebiasaan di center masing-masing. Masing-masing nggak ada yang salah sih. So jadi step by stepnya sebelum kita mulai men-puncture, kita harus tahu bahwa fossa ovalis ini yang ini. Ada beberapa view yang dia biasanya oval, bulat, kadang-kadang yang macam-macam ukurannya seperti ASD tadi yang sudah dibilang. Nah cuman yang kadang-kadang yang kita puncture tuh nggak main asal tusuk aja. Cuman yang pasti di bagian fossa ovalis yang biru ini atau yang tipis ini, kadang-kadang kita tergantung kita mau prosedurnya apa. Mau kita BMV kah, mau kita LA closure kah, nah itu keberhasilan tergantung dari titik puncture-nya itu karena manuver menuju area yang mau kita cari. Nah biasanya yang sering dipakai itu ini. Jadi ada bagian superior, ada inferior, ada anterior dan posterior. Itu biasanya sih mereka antara inferior posterior atau superior posterior. Jadi kalau mau mengarah ke mitral ya dia lebih di atas, kalau mau mengarah ke LAA misalnya dia lebih dari bawah menuju ke atas. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu sulit. Jadi nggak mesti kita nanya mau di mana gitu. Tergantung mereka mau ngerjainnya apa. Nah, so, jadi pertama waktu sheet-nya masuk dari IVC ke atas, ini saya coba cari videonya waktu kita ngerjain. Jadi kelihatan ada kayak sheet melintang, ini posisi bikaval. Kita lihat, jadi kan di sini IVC, di sini SVC, dia melintang dari IVC ke atas. Nah ini yang kita harus cari. Kadang-kadang kita harus entah clockwise, counter clockwise, tarik, dorong untuk memastikan potongan TEE kita tuh persis di tempat wire-nya. Karena itu untuk awal-awal mungkin panik, makanya butuh kesabaran. Kalau sama-sama beginner, terutama kayak saya baru, interventionisnya baru, ya itu harus sabar benar. Nanti kita cari di mana posisi wire-nya, itu nggak gampang. Makin banyak latihan, makin gampang ketemunya. Terus biasanya nih dia posisinya AP, kita bikaval. Next. Nah, terus yang dia lakukan, yang interventionisnya lakukan adalah dia akan menyusuri dari SVC dengan sheet dan sheetnya yang bentuknya kayak jarum tadi itu, menyusuri ada beberapa lekukan pluk gitu kalau dari angiografi, tapi kalau kita bisa lihat dia menyusuri pelan-pelan dari SVC ke fossa ovalis. Nah, yang perlu kita lihat adalah tentingnya ini. Untuk mencari ini juga ya seperti tadi bilang, makin banyak latihan
kita bisa tahu, karena ini kan benar-benar potongannya harus pas banget. Nah, ternyata juga waktu puncturingnya itu juga memang harus di fossa oval. Saya sempat berpikir dulu superior tuh lebih ke sini ya gitu. Oh, ternyata bukan gitu, tapi lebih ke fossa ovalis yang tipis ini, tapi lebih ke superior. Karena untuk nusuk bagian yang ini juga satu bahaya, dua juga nggak gampang. Iya. Tebel Lebih kan, tebal keras. juga kan. Jadi benar-benar harus di situ. Terus ada dua view, biasanya kita lihat superior nanti dari sini. Ada dua view biasanya superior. Kalau misalnya kita mau posterior, biasanya kita posisi ini short axis. Ini kita tahu ini rim kayak rim ASD, posterior, anterior. Jadi kita lebih ke arah posterior. Sedangkan untuk inferior sama superior kita pakai bicaval. Kalau yang inferior lebih ke IVC, kalau yang superior lebih ke SVC gitu aja sih, nggak susah kok. Jadi kalau intinya misalnya sih view-nya itu ya tergantung ya, kita mau ngambil puncture-nya itu di setinggi apa, jadi disesuaikan dengan view-nya gitu. Dan kemudian juga mungkin nggak semua TE yang punya apa ya, kayak multi-D atau expand gitu ya istilahnya ya. Jadi ya memang harus ditelusurin derajatnya ya, pelan-pelan gitu untuk mengkonfirmasinya gitu. Tapi kalau pakai explain kan enak, tinggal klik terus dia langsung motong 90 derajat. Tapi buat TE yang lebih sederhana ya tinggal biasanya sih entah 0 kita lihat IAS-nya gitu antara posterior sama anterior rim, terus 30 short axis gitu. Itu aja sih biasanya, sama bicaval 90 untuk lihat SCCIF. Biasanya patokannya cuma itu. Dan enaknya kalau intervensionis kita juga bisa TE, biasanya dia minta coba lihat anterior posteriornya atau lihat short axisnya gitu, lihat bicaval gitu. Jadi komunikasinya lebih enak. So sekali lagi buat intervensionis yang mau structural, belajar TE. Makin banyak yang pesennya Ati. Biar komunikasinya bahasanya nyambung. Kalau terkait dengan transeptal ini, kira-kira ada nggak sih tipsnya dari Ati untuk teman-teman yang sonografer nih gitu? Karena kan kadang-kadang risky ya, misalnya Pak takutnya nyoblos sampai ke mana daerah yang harusnya tidak iniin ya, itu apa nih tips and tricksnya untuk yang kita sebagai sonografer, apa yang mesti kita lihat atau yang kita mesti evaluasi yang kadang-kadang perlu buat diinformasikan ke intervensionisnya? Jadi yang pertama tuh posisi tentingnya itu yang paling penting sebenarnya, Mbak. Kita harus bisa cari posisi tenting, karena pertama mau dia paham atau nggak paham TE, dia tahu tenting itu penting. Intervensionis itu biasanya tahu tenting itu penting, dan dia mau tahu nih posisi tentingnya ini ada di mana. Nah, untuk nyari itu memang mungkin untuk awal-awal masih panicking atau apa, tapi lama-lama kita bisa tahu ya itu tadi clockwise pelan-pelan, counter clockwise pelan-pelan, dan begitu ketemu kita biasanya kan mulai dari 0 gitu. Nah, mulai ke short axis-nya tuh kita ikutin sesuai dengan arah tenting itu. Kadang-kadang sambil nambahin derajat, kita sambil counter clockwise kayak gitu. Itu membantu kita untuk menyusuri pas posisinya gimana. Apakah dia terlalu, pas lagi bicaval, apakah dia terlalu inferior atau terlalu superior, sesuai dengan tujuan prosedur kita atau enggak. Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya sih bagian itu. Berikutnya kalau udah pas nih, kita udah mau puncture, biasanya dari TE pun juga ketahuan ada beberapa hal yang jadi guidance kita saat ini udah nembus apa belum sih gitu. Kalau beginner interventionist kadang-kadang belum tahu rasanya gitu. Kalau udah biasa transeptal, saya belum nusuk nih gitu, belum kelihatan gitu. Nah, cuman belum kerasa rasa nusuknya itu. Tapi sebenarnya dari TE pun juga bisa kelihatan. Selain TE juga aspirasi darah, kasih kontras, kayak gitu-gitu juga bisa. Terus sama pressure di LA. Tapi kalau dari TE sendiri seperti gambar ini, kita lihat kalau tentingnya udah nggak ada di sini. Dan ada
ada samar-samar kelihatan masuk. Jadi nah Oke. ini pasti udah masuk. Terus juga dengan 3D juga, ini kalau udah ada menembus gini, ya udahlah nggak usah ragu-ragu, ini udah masuk dok gitu misalnya. Aja sih. Dan ini udah selesai, berarti kita udah selesai transeptal, setengah tugas kita selesai. Oke. Biasanya saya siapin beberapa video, mungkin Mhm. kalau rasanya sih transeptal sih gitu aja sih, nggak terlalu rumit kalau udah biasa, terutama dari segi sonografer. Lanjut aja ya Mbak. Ya, boleh. Sip, lanjut aja. Kan kita bisa Jadi sharing kasus-kasus yang Ati kerjain kan? ya ini simple aja sih yang biasa dikerjain di Binawalu ya juga. Ya, jadi ini pasiennya kita mau BMV. Hmm, jadi kita mulai seperti biasa, kalau mau BMV kan kita harus lihat trombusnya ada apa enggak. Ya. Biasanya kita susurin dari 0 sampai 180 derajat. Lihat ada trombus atau enggak. Kalau misalnya kita bisa lihat rigi-rigi kayak gini, pectinate muscle-nya, rasanya sih bersih aja. Jadi kita, Mhm. dan kebetulan pasien ini walaupun EKG-nya lurus nih, mohon maaf ya. Tapi sebenarnya ini sinus, kalau lihat gerakannya kan gerakan sinus. Jadi untungnya masih bagus. Terus sebelum kita mulai, kita biasanya lihat PE ada apa enggak. Mhm. Karena tusuk menusuk itu suka ada gitu. Terus lihat ada trombus di IAS ada apa enggak. Kadang-kadang itu yang harus kita lihat. Terus fossa ovalis misalnya tebel atau tipis atau melambai, itu kita harus kasih tahu. Mhm. Dan karena ini mau BMV, jadi kita ukur 3D planimetri untuk MVA-nya. Biasanya juga ukur ini, lebar ring dari katumitra untuk tahu berapa balon yang bisa kita buka sih gitu. Kadang-kadang jantung masih kecil, bisa nggak kita pakai 26 cc atau enggak. Kadang-kadang dia juga minta nih ukuran ini. Selain ukuran, ini berhenti ya. Selain ukuran dari MVA-nya itu sendiri. Mhm. Jadi sampai sini. Oke. Nah, ini biasanya kita lakukan sih karena ada 3D, jadi planimetri akan lebih akurat pakai 3D juga. Mhm. Ya sebenarnya sih ini cuma meyakinkan kita kalau ini pasiennya butuh di BMV. BMV, ya. Ternyata dapatnya hasilnya 0,6, so kita lanjutkan. Terus jangan lupa hitung ini, karena juga sebagai baseline kadang-kadang waktu kita selesai BMV, dia minta kira-kira dari Echo ada perubahan nggak setelah di BMV gitu. Jadi ini juga kita lakukan pre-prosedural untuk pre-post tindakan, follow up-nya seperti apa, gradien. Walaupun dia juga ukur sih sebenarnya dari Mhm. LA pressure biasanya, tapi kita sebagai sonografer juga nggak boleh males, harus hitung semuanya. So ini saya mau tunjukin kalau ini mau ada MR atau enggak dari 3D, tapi semburatnya cuma kelihatannya kecil. Mhm. Kalau dari 3D ini alat kita cuma Affinity, jadi bagus sih, nggak jelek, Udah cuman cakep loh, ya cakep untuk loh. colornya masih patah-patah ya, tapi ini lumayan lah. Jadi MR-nya nggak terlalu banyak kalau dari sini maksudnya. Ini juga buat operatornya. So kita mulai dari transeptal. Kebetulan ini karena Mhm. alatnya agak susah kemarin, jadi ini setelah beberapa kali percobaan, mungkin butuh 15 atau 20 menit, akhirnya sampai ke titik yang kita mau. Kadang-kadang nggak bisa sebentar ya, untuk operatornya juga sangat berpengalaman, tapi bisa Karena bisa LA-nya besar beberapa ya. menit bisa. Mungkin kalau pada Ini satu dan lain hal, tapi ini saya potong di tempat terakhir karena ini mau BMV, Mhm. jadi kita lebih ke mana, ke superior, apa ini ya gitu ya. Kadang-kadang kita rencananya mau ke sini ke sini ke sini, tapi harus kadang-kadang anatomi pasien juga Iya berubah-berubah, betul. jadi Nah, jadi terutama ya ya mungkin kalau pengalaman aku sih kalau BMV ya, kalau LA-nya udah gede-gede gitu ya, kadang lokasinya nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu kan. Atau mungkin intervensionisnya punya patokan. Biasanya tuh di sini nih view-nya nih
nggak bisa kayak begitu, apalagi kalau LA-nya udah gede kan gitu. Jadi Betul, kadang-kadang betul. memang perlu ada komunikasi antara apa yang kita lihat dari sonografer sama intervensionis lihat dari gambaran angiogramnya kan gitu. Ya, kadang-kadang juga BMV kan mostly intervensionis, terutama yang senior-senior juga kerjanya tanpa TEE. Padahal Dulu mungkin ya. LA-nya udah segede alaihim, segede apa, nggak tahu bentuknya udah kemana, walaupun pakai marker, macam pigtail di aorta, posisi LAO, RAO, kita buat seaman mungkin, ya pas nusuknya. Jadi, eh, mungkin untuk kalau mau nomor satu aman sih, kita nggak pikirin biaya dulu ya, pokoknya aman. Mungkin BMV RT akan lebih disarankan sih, Iya, menghindari betul. komplikasi. Mm-mm. Nah, terus udah masuk tadi transeptal, terus kita mulai dari kita lihat habis transeptal biasanya cek nih PE ada apa enggak gitu-gitu, cepet-cepetan sih. Biasanya kita lihat, oh nggak ada dok, aman, oke lanjut gitu. Nah, kadang-kadang juga pas BMV gini, si operatornya juga kalau dari NGO aja, dia ragu-ragu nih udah masuk atau belum sih gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. posisi gini kan, nah susah tuh masukinnya, susah, maunya gimana. Nah, pas lagi gini, udah masuk belum gitu. Oh udah masuk dok gitu. Biasanya kita gitu, kita lihat. Atau misalnya pakai 3D, dia akan lebih jelas lagi ngelihat kalau si balonnya itu, oh udah di dalam dok, aman, oke kita mulai ya BMV-nya gitu biasanya. Mm-mm. Terus baru di inflate besar-besar, tarik. Biasanya sih ini dia juga ngelihat ke arah kita, bukan ngarah ke angio, jadi sama-sama. Mm-mm. Kebetulan di kita bisa taruh di display monitor, jadi nggak usah ngintip-ngintip gitu. So udah selesai sekali, kadang-kadang nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, terus paling kita lihat dari planimetri, dari gradien, dari PHT gimana, udah terbuka, lebih terbuka atau enggak. Nah itu tadi kenapa saya bikin pre dan post-nya Mhm. untuk evaluasi secara echo, yaitu yang the least we can do untuk melihat ini membaik atau enggak. Mm. Pasiennya sih gradiennya nggak terlalu tinggi, tapi ya lumayan berkurang lah gitu. Karena Mm. juga masih tipis, masih sinus, masih baru sih, kayaknya nggak terlalu berat banget kayak yang biasa-biasa dilakukan di hari. Dan biasanya mungkin kalau untuk BMV dari sisi kita sonografer ya area mungkin ya yang lebih lebih jadi fokus dibandingkan gradien kan, karena gradien kadang-kadang bisa aja nggak terlalu turun gitu. Tapi mungkin area yang akan jadi patokan kita di situ. Dan Iya. 3D mungkin lebih jelas ya Ti ya untuk memberikan gambaran atau informasi tentang perubahan atau pembesaran daripada area katup mitralnya setelah dilakukan tindakan BMV ya. Iya, lebih enak juga sih, lebih cepat dan lebih akurat juga. Dan Mm-mm. untuk melihat MR atau apa gitu, kita lebih bisa evaluasi berulang-ulang kali, bisa kita balon lagi atau enggak, MR atau enggak. Kalau ada sonografer di sebelahnya satu lebih aman, juga untuk follow up-nya juga lebih enak. Mm-mm. Benar. So paling gitu aja kalau BMV. Next, satu kasus lagi, bisa kali ya Mbak ya? Bisa. So ini, sudah saya ulang sedikit. Ini pasiennya kebetulan laki-laki juga, udah usia 60-an. Dia 2 kali stroke dengan AF dan heart failure, terus pernah pasang PPM juga. Jadi kenapa saya pilih kasus ini juga karena kadang-kadang kalau udah ada wire di sini nih, kadang-kadang kita suka nyaru wire PPM atau wire gitu. Nah itu kita harus cek and recheck lagi. Oh, ternyata lebih tipis biasanya kalau yang ini. Nah terus Mm-hmm. kita mulai transeptal, kita cari karena ini malah closer, kita agak lebih ke inferior, posterior. Kita cari tentingnya di mana. Ini bisa dilihat kalau seknya tuh padat Mm-hmm. banget. Mm-hmm. Terus oke, semua oke, tenting oke, posisi oke, baru deh dia Kalau untuk LAA gimana coblos. posisi tentingnya, Ti? Karena kita mau ke arah atas, jadi manuvernya dari bawah, lebih ke inferior, Mm-hmm. terus posterior.
Terus begitu udah masuk, dia kan injek kontras juga, kita bisa lihat dari TE juga, jadi lebih aman memastikan puncture-nya udah, wire-nya udah masuk, sheet-nya udah masuk, bisa masuk atau enggak. Nah, sebelum kita mulai prosedur ELA, biasanya dia naruh sheet-nya nih di pulmonary vein dulu, di atas itu. Nah, cuman pasiennya ini PV-nya tuh agak menjorok ke left atrium, jadi panjang banget. Beberapa kali kita manuver, biasanya cuman counterclockwise, terus tarik dikit, dorong gitu, dia udah masuk. Katanya yang ngerjain. Tapi ini beberapa kali Ternyata dia agak coba susah. tuh susah. Gitu. Iya, iya. Terus jadi dia bolak-balik masuk. Nah, ini tugas kita juga ngeliatin ini udah masuk atau belum sih, jadi udah ke sini lagi dicoba, masuk nggak, belum dok, masuk nggak, belum dok, gitu. Nah, itu kerjasama juga, walaupun dia juga tahu bisa cek pakai kontras juga, tapi ini juga sangat membantu untuk kelancaran tindakan. Ya memang LA closure sih kalau menurut saya nggak mungkin nggak pakai TE sih. Iya, benar. Karena banyak hal yang harus dievaluasi dari TE. Jangan coba-coba deh nggak pakai TE. Sayang kasihan pasiennya. Ini kita cepetin aja deh karena lama dia. Ini saya edit setelah kayak ada kali 15 menit. Oh iya? Agak susah ini Mbak. Kalau kita lihat juga dia masukinnya agak susah. Tapi akhirnya kita pakai view dari bawah sini, agak-agak di dalam, dekat dari IAS, baru dia bisa masuk ke situ gitu. Ini udah masuk. Nah, baru dari bawah situ dia bisa masuk sini. Ini udah lebih, ya udahlah. Pokoknya dia bisa masuk akhirnya masuk, situ. Ya. Then kita ganti dengan delivery sheet-nya. Dari sini kita lihat kalau wire-nya ada di dalam LAA, dia juga ngasih kontras tadi pakai pigtail. Nah, ini proses implantasinya biasanya ke arah lobus anterior kalau Watchman. So, jadi pas posisi ini 135 biasanya. Ini kebetulan view pasiennya kurang begitu bagus, jadi T-nya. Nah, ini kelihatan garis ini, dia di lobus anterior. Di sini juga kelihatan sih, dia di lobus anterior. Terus biasanya titik-titik ini marker kita mau masang ukuran berapa. Biasanya kita lihat ostium sama depth-nya, jangan sampai, biasanya kita tambahin 20%. Misalnya ini kita dapat 20, ya kita pasang, misal 23 gitu, kita pasang 27 gitu. 20%-nya. Jadi pas lagi keluar, kita lihat, terus kita ukur biasanya untuk ngelihat leakage, karena dia flow-nya biasanya rendah, jadi scale-nya kita turunin, bukan 60-50 tapi lebih ke 20-an untuk ngelihat ada leakage nggak di samping-samping ini. Selain itu juga lihat kompresi dari ujung yang gambarnya strawberry like appearance nih, ujung ke ujung dengan ukurannya. Kita lihat berapa diameter kompresinya. Biasanya antara 8 sampai 20% itu oke. Biasanya angka yang dicapai biasanya belasan sih. 12, 17%, kayak gitu-gitu. Di bawah 20 ya? Tandanya kompresinya baik. Terus jangan lupa ada PE apa enggak, itu penting banget. Karena kadang-kadang suka bablas, LA-nya tipis, suka bikin PE. Dan itu mereka suka terlambat taunya. Yang lebih duluan tahu sebenarnya sonografernya. Terus sudah selesai follow up, immediate follow up, kayaknya udah deh. Terus dilepas. Itu aja sih paling. Kalau kita semua oke, biasanya pas lagi ngelepas mau LA closure, mau ASD closure, biasanya dia nanya dulu, oke? Oke dok, lepas baru lepas. Jadi jangan sampai satu oke, satunya belum oke. Jadi harus sabar. Iya, benar. Iya. Aja sih, Mbak. Jadi memang kalau dari sharing case yang ada kan
sisi daripada sonografernya itu harus, intinya sih harus tetap sejalan kan dengan sisinya intervensionisnya juga. Jadi kita juga sebagai sonografer harus paham juga sebenarnya gitu, step-stepnya nih apa sih yang mau dikerjain, terus nextnya apa gitu. Jadi sejalan, dan juga kadang-kadang mungkin bisa ngasih informasi kan, kayak tadi, oh susah banget masuk ke PV-nya gitu kan, perasaan udah masuk tapi ya ternyata dari ekonya belum gitu. Nah itu komunikasi yang penting sebenarnya ya kalau kita mengerjakan intervensi struktural. Terus kemudian seleksi pasiennya memang sangat bergantung sama kita ya sebenarnya ya. Ini pasien mau maju apa enggak ke intervensi struktural, atau malah kita mau kirim ke teman-teman BTKV untuk tindakan surgical, itu juga mesti dilihat. Terus yang intrapros... Oh, sorry. Mungkin untuk yang barusan, mungkin karena di center saya, intervensionisnya tuh experience gapnya jauh banget Mbak sama sonografernya. Jadi yang kalimat itu nggak terlalu digunakan di center saya, karena kadang-kadang ini susah nih, nggak bisa dan ternyata bisa gitu. Jadi lama-lama saya tergoyahkan juga nih. Ada yang bilang nggak bisa, ini bisa ternyata bisa beneran. Atau tapi kalau misalnya kayak bahasanya ini ada trombus atau enggak gitu, kadang-kadang LA closure, kayak hari ini kita tadi ngerjain LA closure udah kecil, terus dari CT scan-nya kok kayaknya ada trombus ya gitu. Nah udah kayak gitu, udah deh kita mundur deh, mendingan nggak usah dikerjain, toh itu tindakan preventif juga, jadi nggak terlalu ngoyo gitu. Karena itu diskusi yang kayak gitu tuh gak cuma dari kita doang 100%, tapi juga experience operator juga matters gitu. Iya benar. Itu keunggulannya Ati di senternya Ati gitu. Tapi kalau kayak aku di center di sini kita baru sama-sama kan gitu. Jadi diskusinya lebih jalan karena experience-nya, learning curve-nya sama lah di situ gitu. Kalau dia kayak intervensinya di atas ini, kita jadi masih anak-anak ya, bener sih anaknya sih, tapi ya bener sih jauh sih. Diskusi sih, tapi jadi tambah pinter Mbak. Iya benar, apa namanya, sisi positifnya di situ kan, gitu. Terus kemudian mungkin selain dari pre juga masalah intraproseduralnya ya. Jadi kita benar-benar juga harus tahu nih, misalnya ASD closure step-stepnya apa sih gitu. Jadi misalnya mau apa namanya, mau pasang diffium yang mana, begitu misalnya masuk wire terus kemana dulu gitu kan. Ya, step-stepnya harus paham dulu gitu loh, jadi supaya bahasa kita akan sama dengan bahasanya intervensionis gitu kan. Jadi kayak telepati, dia lagi masukin wire, kita udah tahu mau wire-nya di mana, nanti dia mau lagi ngapain, oh udah ganti mau puncture lanceta, kita di kafal gitu, kayak gitu maksudnya Mbak Yani kan? Atau ya misalnya kalau mau pasang ASD closure, dia udah buka satu rim, satu wing udah keluar, terus kita siap-siap mau IAS, mau liatin IAS-nya, dia tarik, kita harus cari yang lebih bagus gitu. Ya sama-sama ngenakin. Dan nanti biasanya kalau udah mau dipasang kayak atau mau dilakukan misalnya kayak BMV gitu, immediate post evaluation-nya itu penting ya di situ. Jadi dan disitulah kita mengharapkan kesabaran dari para intervensionis untuk mengevaluasi. Kalau aku sama teman-teman yang dari struktural di sini, mereka yang take your time dok, selama apapun dokter Yani mau silahkan gitu. Tapi ada beberapa yang pengennya cepet, nah itu tuh yang mesti dilihat dok. Karena kita kan pengen juga bahwa hasil akhirnya atau outcome-nya kan bagus buat pasien gitu ya. Dan nggak cuman immediate implantation sebenarnya. Pre kadang-kadang butuh waktu yang lama juga, Mbak. Iya, benar. Ada setengah jam, 45 menit sendiri, belum nusuk, belum apa. Muter aja muter, lihat pasti nggak sih mau dipasang, itu diskusinya aja udah alat. Udah lama ya. Okay. Nah, ini ngomong-ngomong ada satu pertanyaan nih. Jadi kita bisa masuk sesi diskusi ya. Ini dari Dr. Ana Pujirahma, Mbak Ana dari Malang. Halo Mbak Ana. Mbak Ana nanya, untuk LA closure, menentukan ukuran device itu cukup dari TE atau perlu modalitas lain nggak? Kalau di center Ati gimana rutin? Mau misalnya pakai CT scan atau gimana gitu? Itu memang kemarin saya juga ikutan webinar tentang LA closure Watchman. Memang itu masih perdebatan tergantung di center masing-masing.
Biasanya kalau ada center yang misalnya dia sangat confident untuk TE aja, kadang juga ada yang kayak gitu untuk lihat trombus, ukuran segala macam bisa juga. Tapi kalau di center saya biar aman juga, dan saya juga kan sonografer juga baru belum sampai 5 tahun. Jadi biar aman juga mungkin buat teman-teman yang masih baru, MSCT lebih baik juga untuk membantu mengukur. Kadang-kadang ya harus belajar juga kalau dari MSCT, anterior lobe-nya muternya kemana, posterior lobe-nya muternya kemana, ukurannya, landing zone-nya di mana. Nah itu juga nggak sembarangan, jadi harus ada pakem-pakemnya juga. Dan biasanya untuk menentukan, yang penting lagi dari TEE pre-evaluasi LA closure, kadang-kadang kita lupa kalau pasiennya tuh puasa. Ya, betul. Jadi Suka kolaps. suka kolaps gitu. Jadi jangan lupa ngasih cairan, entah kita loading 100 cc per jam sebelum tindakan. Kadang kan sambil menunggu kan kita bisa sambil loading. Gitu biasanya untuk membantu kita supaya diskrepensi antara pre dengan durante tindakan nggak terlalu jauh. Jadi operatornya juga nggak kaget-kaget. Dan kalau memang lupa atau berbeda ya kita harus kasih penjelasan kalau kemungkinan kecil karena kurang cairan gitu. Walaupun memang ternyata dikira kayak tadi hari ini kecil, kurang cairan. Ternyata waktu tindakan tambah kecil lagi. Ya udah akhirnya nggak dipasang. Bisa aja kayak gitu, things happen ya, kita harus hadapi aja. Tapi ya jangan lupa ngasih cairan, paling itu MSCT membantu untuk ngelihat trombus ada apa enggak, ukuran bisa bermanfaat sih. Jadi Makin kalau banyak sepanjang modalitas, iya, betul. Jadi kalau masih ada modalitas yang bisa dipakai, kita boleh pakai semuanya gitu. Intinya kan supaya outcome-nya optimal buat pasien. dan aman ya. Gitu. Nanti karena waktunya udah mepet banget nih, kira-kira kan ini kita udah belajar ya tips and tricksnya untuk intervensi struktural dari pengalamannya Ati sebagai intervensionis dan juga sonografer ya pada saat yang bersamaan. Take home message-nya apa nih buat teman-teman terkait intervensi struktural ini? Dari point of view-nya sonografer ya sekarang. Bukan intervensionisnya ya. Iya. Kalau dari ya itu paling apa ya? Pokoknya nomor satu harus aman sih. Nomor satu harus aman. Jadi komunikasi juga paling penting. Apa yang kita temuin, kejanggalan-kejanggalan atau ada hal-hal yang sekiranya kita bingung atau itu kita ngomong. Terus juga harus cerewet sih, jangan diem aja biasanya gitu. Kadang-kadang kita suka lupa, asik sendiri, tapi kita nggak ngobrol sama ini di mana, kita nggak apa-apa sih sebenarnya, kita nanya ini udah masuk ya wire-nya ya, kayak gitu. Biasa itu kita saya nanya gitu, udah masuk ya wire-nya ya, belum gitu. Oh ya udah belum, ya bisa ngintip juga sih udah saya mana, tapi kan agak susah ya. Terus jangan lupa minta shielding sebelah kiri juga, karena keamanan kita juga penting kan. Penting sekali. Kita kan dekat sama cup. Jangan lupa buat teman-teman sonografer yang sekiranya baru mau memulai, jarang sekali cath lab yang shielding tuh kanan kiri atas bawah. Jadi kalau mau mulai ya jangan kita dikorbankan lah, kita harus safety first juga. Apalagi ya, paling itu sih terakhir ya, ini sih teamwork lah, kayak Avenger nih, kayak tadi Jadi jagoannya nggak cuman Kapten Amerikanya aja atau Iron Man-nya aja, tapi kita Kapten Marvel juga punya peran penting dan punya tanggung jawab dan beban yang sama untuk keberhasilan dan keamanan dari pasien, gitu aja sih. Iya, bener banget. Tuh Katy, waktunya ya, karena udah mepet banget. Padahal sebenarnya banyak banget, kayaknya pengen berharap bahwa case-case-nya bisa nambah lagi dari Ati buat di-share di sini. Tapi mungkin next time ya, gitu. Next time, Mbak. Makasih, Mbak. Iya. Makasih banyak udah ikutan di Instagram Live Indonesian Society of Echocardiography ya. Nanti kita akan ketemu lagi di INAECO ya, Ti, bulan Juni besok. Jadi ngingetin lagi buat teman-teman semua, jangan lupa bahwa 11-13 Juni 2021 Indonesian Society of Echocardiography kerjasama dengan ASEAN Society of Echocardiography kita akan ada simposium INAECO Meeting 2021 secara virtual ya. Jadi ya tahun ini dengan kondisi pandemi seperti ini belum bisa jalan-jalan lagi.
Jadi terpaksa duduk manis, tinggal pesan kopi, kemudian duduk di depan laptop. Jadi kita akan diskusi tentang update terbaru seputar ekokardiografi. Akan ada pembicara dari AC, American Society of Echo, kemudian dari EACVI, dari Europe, kemudian dari orang-orang ASEAN Eco sendiri, dan tentunya dari teman-teman sejawat UC sendiri di situ. Oke, kalau begitu, iya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Makasih semuanya udah nonton dan jangan lupa ikutan Inaeko. Iya, jangan sampai lupa buat ikutan Inaeko. Sampai ketemu lagi di Instagram Live kita berikutnya. Follow terus di Instagram @inaeko.meeting di situ. Sekali lagi makasih Ati. Makasih Mbak Yani, makasih Inaeko semuanya. Terima kasih buat teman-teman sejawat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih Mbak. Sukses. Yo.